Baik, kami dari kelompok 3 dengan materi Lembaga Kemaritiman dan Panglima Laut Aceh akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Rahen Abdillah Putra Arjul dengan NIM G051251023. Saya Olivia Fideliska Tando Palaikan dengan NIM G0512511028. Saya Febriani Fatia Rizky, NIM S0112511031. Saya Alivia Mawada Wonggo dengan NIM S0112511028. Saya Gustiara, NIM G0512511025. Perkenalkan, saya Nur Indah Albaina dengan NIM S021251030. Saya Zara Nurjana dengan NIM S021251029. Perkenalkan, saya Irga Gina Arginanti dengan NIM S011251012. Perkenalkan, saya Kaisa Atsila dengan NIM S0111251026. Perkenalkan, saya Mozodi Absari Zakia dengan NIM S0112511032. Saya Hairun Melatifah dengan NIM S0112501022. Saya Nurul Batrisya dengan NIM G0512511020. Saya Pratiwi Nur Ramadhani dengan NIM S0212511028. Saya Maipa Depati Ramadhani dengan NIM S0112511018. Saya Salsabila Raya dengan NIM S0012504. Panglima Laut adalah lembaga adat laut yang fokus pada pengelolaan wilayah pesisir. Provinsi Aceh memiliki kekayaan sumber daya hayati yang sangat potensial. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Pemerintah Aceh, keberadaan lembaga adat diakui sebagai mitra pemerintah. Satu di antara lembaga adat yang diakui adalah Lembaga Panglima Laut. Panglima Laut menjadi bukti kearifan lokal yang berpengaruh dalam pengelolaan kawasan pesisir. Baik, di sini saya akan membahas tentang sejarah Panglima Laut Aceh. Sejarah Panglima Laut Aceh bermula sekitar 400 tahun lalu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa itu, Panglima Laut berperan sebagai pemimpin nelayan yang bertugas mobilisasi pasukan melawan penjajah dan memungut pajak dari kapal yang singgah di Pelabuhan Aceh. Ia juga menjadi wakil kedaulatan Sultan di wilayah laut, bekerja sama dengan pemimpin wilayah administratif. Institusi Panglima Laut terus bertahan selama masa penjajahan Belanda pada tahun 1904 sampai 1942 dan pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia, peran Panglima Laut bergeser menjadi pengatur tata cara penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa nelayan berdasarkan hukum adat laut. Struktur organisasi Panglima Laut semakin teratur sejak tahun 2002 dengan tingkatan IHOK, kabupaten, dan provinsi. Setelah tsunami 2004, Panglima Laut mendapatkan pengakuan hukum melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh tahun 2006 dan Kurun Aceh tahun 2008 tentang lembaga adat serta menjadi anggota World Fisher Forum People pada tahun 2008. Hingga kini, Panglima Laut tetap dihormati dan berperan penting dalam kehidupan masyarakat nelayan Aceh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi. Panglima Laut Aceh berkontribusi dalam mewujudkan suatu tatanan kehidupan masyarakat Aceh terkait isu keamanan di masyarakat Aceh. Dalam hal ini, Panglima Laut memainkan peranan dalam menjaga lingkungan Laut Aceh, termasuk di dalamnya menjaga biodiversitas, pencegahan abrasi, hingga manajemen sumber daya perikanan di Aceh yang menyebabkan terjaganya sustainabilitas perburuan ikan serta berkontribusi dalam memberikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi di laut kepada kepolisian, salah satunya laporan adanya kapal Rohingya masuk ke wilayah Laut Aceh Timur dan Aceh Utara. Terima kasih. Selanjutnya yaitu peran dari Panglima Laut Aceh tentunya memberikan dampak positif bagi ekosistem Laut Aceh sehingga masyarakat nelayan mulai memahami pentingnya menjaga aturan adat bukan hanya sekedar tradisi, tapi sebagai instrumen untuk kelestarian laut dan berkelanjutan mata pelajaran mereka.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kedudukan Panglima Laut. Kedudukan Panglima Laut bukan merupakan bagian dari pemerintah desa, melainkan suatu persekutuan masyarakat hukum adat tersendiri, di mana kepala desa tidak ikut serta dalam lembaga adat laut yang dipimpin oleh Panglima Laut. Dalam pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Aceh nomor 7 tahun 2000 mengatur penyelesaian sengketa adat yang bunyinya, pada prinsipnya tiap persengketaan, perselisihan atau permasalahan keluarga, antar keluarga atau antar masyarakat diselesaikan terlebih dahulu secara damai melalui musyawarah adat. Selanjutnya dalam pasal 15 ayat 1 peraturan daerah tersebut diatur apabila dalam jangka waktu 1 bulan imam mukmim tidak mungkin dapat menyelesaikan atau para pihak yang berselisih atau bersengketa kedudukan dan kewenangan Panglima Laut dalam persekutuan masyarakat hukum adat laut. Dalam pergaulan mereka sebagai nelayan mempunyai kesamaan dalam bertindak dan bersikap sebagai suatu kesatuan dalam segala untung ruginya. Hubungan batin sesama anggota persekutuan menyebabkan persekutuan mempunyai hak mendahului atas barang-barang, air, tanah, dan bangunan yang dipelihara bersama-sama dan dijaga pelestariannya oleh anggota persekutuannya, dan hanya mereka sendiri yang dapat memanfaatkannya. Selanjutnya, fungsi atau tugas Panglima Laut Aceh. Yang pertama, mengatur hukum adat laut. Panglima Laut membuat aturan tradisional yang berisi tentang bagaimana cara nelayan menangkap ikan. Misalnya, metode apa saja yang boleh digunakan, hari-hari atau hari-hari larangan apa yang tidak diperbolehkan untuk melaut, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, menyelesaikan sengketa nelayan atau pelanggaran adat. Misalnya, jika ada konflik di antara nelayan, Panglima Laut berfungsi sebagai mediator atau hakim adat. Saya, Kaisa Asila, akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi atau tugas dari Panglima Laut Aceh. Nah, yang ketiga, Panglima Laut Aceh ini bisa membantu agar nelayan mematuhi aturan. Kan sering ada nelayan yang menangkap ikan dengan cara pengoboman, pembiusan, dan penggunaan alat-alat yang dapat merusak laut. Nah, disinilah tugas Panglima Laut Aceh untuk memantau agar nelayan tidak melakukan itu, serta untuk menjaga pelestarian ekosistem laut, contohnya terumbu karang. Yang keempat, Panglima Laut Aceh ini akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Laut, serta lembaga-lembaga adat untuk menjaga keamanan laut, kelestarian laut, dan mengurus regulasi laut. Ya, nah, yang terakhir adalah memberi pertolongan pada situasi di laut. Misalnya ada pengungsi, korban kecelakaan kapal, dan menjaga keselamatan nelayan. Nah, Panglima Laut ini membantu masyarakat pesisir ketika ada masalah yang menyentuh atau menyertai kehidupan para nelayan atau masyarakat pesisir ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur Panglima Laut Aceh. Sejak terbentuknya Panglima Laut Aceh yang diembangi tugas untuk mengkoordinir hukum adat laut, membatani kepentingan nelayan dengan pemerintah dan mengadvokasi kebijakan kelautan dan perikanan, termasuk advokasi hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh, termasuk bagi nelayan yang terdampar. Dari hasil pertemuan di Sabang disepakati struktur lembaga Panglima Laut Aceh sebagai berikut. Panglima Laut Aceh Provinsi yang terdiri dari 3 Dewan Penasihat, 1 Ketua, 4 Wakil Ketua, 1 Sekretaris, 1 Wakil Sekretaris, 1 Bendahara, dan 1 Wakil Bendahara, serta anggota lainnya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu Panglima Laut Kabupaten dengan 3 penasihat, 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Yang ketiga yaitu Panglima Laut Lok dengan 3 penasihat, 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Nah, melalui struktur organisasi ini, para Panglima Laut sepakat bahwa tugas utama Panglima Laut Aceh adalah melakukan koordinasi untuk pelaksanaan laut di Aceh dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan nelayan pada tingkat provinsi. Tidak lain halnya dengan masyarakat Kecamatan Merobo yang terletak di Kabupaten Aceh Barat. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa desa di dalam Kecamatan Merobo ini terletak di pesisir pantai Samudra India yang mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Kecamatan Merobo, Kabupaten Aceh Barat ini memiliki jumlah penduduk sekitar 30.253 jiwa.
Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, pedagang, wira swasta, dan nelayan. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang bermata pencarian sebagai pegawai negeri sipil. Dalam Kecamatan Merobo terdapat 2 mukim, yaitu Mukim Merobo dan Mukim Rontopanyang dengan 26 desa. Saya Gustiara akan mempresentasikan kekuatan kelembagaan maritim Indonesia. Kekuatan kelembagaan maritim Indonesia yang terletak pada peranata kelembagaan lokal yang mengakar dalam budaya masyarakatnya, yang berfungsi sebagai menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan laut. Masyarakat maritim memiliki sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, serta peranata dalam kelembagaan lokal untuk memelihara keseimbangan ekosistem laut dan berkelanjutan sumber daya. Keterlibatan masyarakat dalam kelompok dan organisasi kerja sama membantu meringankan pekerjaan, tolong-menolong, mewariskan pengetahuan, dan meringankan resiko ekonomi. Kekuatan ini juga dibangun melalui modernisasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, kolaborasi lintas sektor, dan penataan kebijakan yang konsisten untuk memperkuat kedaulatan, meningkatkan daya saing, dan menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Saya Nurul Batrisya akan membahas materi tentang kelemahan Lembaga Maritim Indonesia Panglima Laut Aceh. Yang pertama, kurangnya pengawasan dapat meningkatkan kerawanan kejahatan seperti perampokan, pembajakan, dan penyebaran obat-obat terlarang yang dapat menghambat sumber daya laut, penghasilan masyarakat pesisir, kebutuhan makanan, dan ekonomi. Yang kedua, konektivitas laut antara pulau belum optimal, padahal Indonesia memiliki ribuan pulau dan jalur perdagangan yang sibuk. Dan yang ketiga, Indonesia belum maksimal dalam memanfaatkan dan melestarikan kekayaan ekosistem laut sehingga mengalami kerugian. Baik, selanjutnya yaitu ancaman. Yang pertama, melemahnya kedaulatan laut akibat peran lembaga adat seperti Panglima Laut yang tergeser. Yang kedua, ketidakpastian aturan bagi nelayan karena tumpang tindih antara hukum adat dan hukum negara. Yang ketiga, kerugian ekonomi nelayan lokal akibat maraknya pencurian ikan oleh kapal asing. Yang keempat, hilangnya peran kearifan lokal dalam pengelolaan laut dan budaya maritim. Yang kelima, ancaman terhadap kelestarian laut karena eksploitasi berlebihan dan kurangnya pengawasan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang opportunity atau peluang. Jika dilihat dari letak geografis Indonesia, Indonesia berada di letak yang dimana memiliki potensi sungguh besar di bagian sektor maritim, karena di laut kita tidak hanya kaya akan ikan, minyak, gas, dan juga energi terbarukan, tetapi kita berada di jalur perdagangan internasional yang strategis. Artinya, sektor maritim bukan hanya sebagai pendukung ekonomi, tetapi dapat juga menjadi tulang punggung perekonomian nasional, yang dimana kesempatan untuk mengembangkan kelembagaan maritim juga sangat luas. Nah, dengan melakukan koordinasi yang baik, penggunaan teknologi yang tepat, serta penguatan kapasitas lembaga dan masyarakat di sekitar pesisir, potensi laut itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Selain itu, infrastruktur yang merata dan juga kebijakan yang konsisten akan membuat sektor maritim menjadi lebih efisien, aman, dan juga ramah lingkungan. Pada akhirnya, pengelolaan yang baik itu tidak hanya membawa keuntungan ekonomi saja, tetapi bisa memperkuat kedaulatan dan juga posisi Indonesia di kancah internasional. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saatnya sudah Aceh tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.
kasih.